perubahan mindset itu, kita seringkali nanti tadi Anda bilang bahwa tiba-tiba misalnya orang karyawan menjadi pengusaha. Pengusaha misalnya tiba-tiba karena booming roti, akhirnya kemudian dia jadi pengusaha roti seperti itu, ya kan? Nah, jadi maksud saya di sini tidak bisa seketika orang berubah. Artinya itu tidak bisa brandingnya berubah dari branding yang lama dia sebagai karyawan yang misalnya di bidang apa, teknik segala macam semuanya itu. Betul, Jadi sebetulnya yang perlu dilakukan dia itu bukan adalah changing branding atau new branding, tapi dia melakukan yang kemarin kita sudah sesinya expanding branding. Expanding, oke. Berarti nyambung ya. Okay. Nah, contohnya begini misalnya mengenai produk ya pasta gigi. Kalau dulu orang bilang pasta gigi itu hanya untuk sikat gigi, cuman sebatas itu. Jadi misalnya kita sebutin merek apa yang suka diri, tapi dengan perkembangan yang ada itu jadi berubah. Pasta gigi bukan sekedar sikat gigi, tapi misalnya dia juga menguatkan gusi, gitu kan? Ya enggak? Kemudian memperindah penampilan. Habis itu dia nanti akan bilang bahwa itu adalah pasta gigi yang yang bisa mengurangi baunya, bisa kayak seperti bau mulut seperti itu, ya kan? Jadi intinya cuman gigi, akhirnya mengenai bau mulut lah, misalnya kan gitu, mengenai misalnya memperkuat gusi lah, ya kan? Kemudian nanti pada ini produk-produk misalnya yang yang alami, misalnya herbal. Ada pasta gigi yang dari herbal, jadi artinya natural sifat seperti itu. Jadi barangnya itu tetap sama. Betul. Barangnya adalah pasta gigi. Tapi pengembangannya kita lihat tadi kemampuan tadi Jadi hubungan dengan tadi pengenalan diri tadi itu kita lihat apa yang bisa kita expand dari branding kita tadi gitu loh. Bukan serta-merta langsung berubah misalnya jadi karyawan, jadi pengusaha itu lagi trending makanan langsung makanan. Saya juga merasakan sendiri, saya pribadi juga sama, saya juga bisa masak. Saya bisa bikin kue, dan dagangan saya juga laris kemarin waktu lebaran. Tapi saya kalau ditanya mau akan berubah menjadi pengusaha roti sekarang, tidak. Kenapa? Karena saya tidak mempunyai sumber daya manusia untuk misalnya marketing, ya kan? Kalau itu lakukan semua sendiri dibandingkan challenging saya sebagai narasumber itu jauh. Artinya saya masih bisa explore, misalnya sebagai narasumber yang dulunya misalnya kan dulu mindsetnya kita sebagai narasumber itu adalah offline, ya selalu offline, datang ke berbagai kota, offline, datang sini, datang sana, diundang segala macam itu. Tapi kita udah rubah mindsetnya, bagaimana kita bisa tampil secara online. Ini nggak mudah memang, nggak mudah banget. Saya ngerasain sendiri. Jadi artinya gimana caranya kita ngomong menggebu-gebu di kayak di laptop gini, umpan baliknya kan nggak selalu ada seperti sekarang gini gitu ya kan, misalnya kadang diem aja orangnya, tapi ternyata kemudian nggak ada yang bertanya. Nah kita nggak tahu persis umpan balik seperti apa kadang-kadang. Itu tantangan challenging banget. Dan kemudian juga apa orang mau sih bayar misalnya, mau kalau misalnya kita tampil offline segini misalnya apa itu, tapi ternyata itu awalnya tadi saya bilang saya sendiri sempat berapa bulan itu vakum ya, karena merasa bahwa nggak pas online tuh gimana caranya, gagap juga, nggak nyaman juga, tapi saya pikir nggak bisa. Kita harus akhirnya berdamai dengan situasi, karena situasi ini akan berlangsung terus. Karena walaupun vaksinnya ditemukan, itu pun juga bermasalah. Artinya bermasalah bukan masalah vaksinnya aja. Artinya tidak serta-merta itu akan hilang. Dan kemungkinan misalnya orang tetap ada, dan waktu karena kita 270 juta rakyat Indonesia itu luar biasa. Gimana cara? Artinya kita tetap melakukan yang tadi 3M tadi. Artinya online itu adalah keniscayaan seperti itu. Nah, jadi artinya tadi bahwa
tidak serta-merta langsung jadi pengusaha, berubah langsung jadi, tapi dia seperti karyawan apa nih, karyawan bidang apa, punya kompetensinya apa, dikembangkan lagi tadi saya bilang dia bisa mulai misalnya melakukan pelatihan secara online seperti itu, ya kan, dia rubah mindsetnya, jadi kemudian dia punya tertentu, sehingga malah kadang-kadang ada tertentu orang jadi malah berkembang seperti itu. Jadi jangan berpikir langsung pengusaha, enggak juga. Betul. Ya. Enggak gampang. Pengusaha online itu juga nggak gampang, capek loh. Saya ngalamin sih benar-benar luar biasa. Kalau ngerjain sendiri semua, sementara kita terbiasa untuk. Jadi kerja otak itu tidak bisa dibandingkan bagaimanapun pengusaha misalnya makan kerja fisik. Itu berat. Fisik dan mental dan waktu yang artinya itu merubah ya mungkin awal-awal tadi kayak booming, awal-awal semangat, lama-lama capek sendiri. Dan kalau dihitung-hitung misalnya capeknya dengan ini segala macam tuh nggak imbang, bisa jadi. Iya, betul. Jadi tadi tambahan saya itu saya setuju banget dengan Pak Mul tadi yang menguraikan, ini sangat pas banget uraian mengenai tadi mengubah mindset. New kompetensi itu tidak selalu berarti misalnya kompetensi di bidang yang berbeda. Iya, setuju. Bidang yang sama tapi dikembangkan sedemikian rupa, seperti contohnya tadi pasta gigi tadi. Ya.